Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Aris Mahmudi, Magister Agama, selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar pendidikan, dan tak lupa pula kepada seluruh teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan saya Zahratul Mufidah dengan NIM 0014. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS, yaitu terkait dengan problematika pendidikan Islam yang ada di Indonesia dan solusinya. Problematika pendidikan Islam yang ada di Indonesia beserta solusinya. Masyarakat yang berperadaban adalah masyarakat yang berpendidikan. Kualitas sumber daya masyarakat tergantung pada pendidikan yang berkualitas. Pendidikan dapat mewujudkan sebuah masyarakat yang adil dan sejahtera. Nah, adapun salah satu ukuran kualitas pendidikan itu adalah kurikulum. Para pemangku jabatan terus menggodok dan mengubah kurikulum. Akan tetapi masalah pendidikan justru makin bertambah. Pendidikan di Indonesia ini masih belum bisa memecahkan masalahnya. Akibat yaitu karena masih rendahnya daya saing aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik, terutama pada sisi nilai-nilai akhlak Islami. Adapun solusi dari masalah tersebut mungkin diantaranya yaitu mereformasi pendidikan secara kafah, kembalikan kepada nilai-nilai Pancasila, dan pendidikan Islam yang sesungguhnya. Kita lanjutkan ke bagian pendahuluan. Pendidikan merupakan bagian investasi masa depan. Maksudnya investasi masyarakat sekaligus investasi negara dalam rangka memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dari itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pendidikan harus senantiasa diarahkan untuk menjawab beberapa hal yang berkaitan dengan masalah kebangsaan maupun keumatan. Dalam hal ini, ketika kita kaitkan dengan pendidikan Islam yang ada pada era saat ini, bagaimana pendidikan Islam itu mampu menjawab problem keislaman yang sering dihadapkan pada kasus-kasus kekerasan atas nama agama, toleransi antar umat beragama, serta terciptanya situasi yang kondusif dalam menjalankan ajaran agama. Sementara dalam konteks keindonesiaan, sejatinya pendidikan Islam juga mampu merespon dinamika kehidupan yang terjadi di negara kita, yang meliputi gerakan separatisme, munculnya aksi terorisme, dan yang lainnya. Maka kemudian sebagai bentuk ikhtiar itu, para pelaku pendidikan harus senantiasa melakukan pembenahan, terus koreksi, evaluasi, serta berpikir dinamis dan produktif. Adapun upaya ini misalnya yang dilakukan oleh Bapak Harun Nasution dalam upayanya menghilangkan dikotomi ilmu agama dan ilmu umum di Lembaga Pendidikan Tinggi Islam, khususnya ada di IAIN Jakarta, dengan cara pendekatan kelembagaan dan kurikulum. Nah, untuk yang cara pendekatan kelembagaan telah merubah status IAIN Jakarta menjadi Universitas Islam Negeri atau UIN yang berimplikasi pada pengembangan kurikulum terintegrasi antara ilmu-ilmu agama dan juga ilmu-ilmu umum. Namun, pembaharuan pendidikan dengan menggunakan model pendekatan ini mempunyai kelemahan, yaitu yang pertama ada akar keilmuan yang berbeda antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Ilmu agama bersumber dari wahyu dan berorientasi pada ketuhanan, sedangkan ilmu-ilmu umum bersumber pada empirisme dan berorientasikan kemanusiaan.
Yang kedua, modernisasi dan islamisasi ilmu pengetahuan melalui kurikulum dan kelembagaan. Walaupun dilakukan dengan tujuan terciptanya integrasi keilmuan Islam dan umum, akan tetapi sampai kapanpun akan menyisakan dikotomi keilmuan. Nah, yang selanjutnya yaitu implementasi kurikulum dalam lembaga pendidikan yang telah dinyatakan telah melaksanakan integralisasi yang tetap mengelompokkan mata pelajaran atau mata kuliah ilmu-ilmu agama dan mata pelajaran atau mata kuliah ilmu-ilmu umum. Belum bisa mewujudkan proses islamisasi ilmu pengetahuan. Yang terjadi adalah proses islamisasi kelembagaan dan proses islamisasi kurikulum. Selain dari beberapa problem kelembagaan dan kurikulum ini, di internal pendidikan Islam seringkali mendapat stigma yang negatif. Pendidikan Islam dikesankan sebagai lembaga yang tradisional konservatif. Di antara variabel yang menjadi ukurannya adalah lemahnya metodologi pembelajaran yang cenderung tidak menarik perhatian. Jika problem ini lambat untuk diatasi, maka bisa dipastikan bahwa pendidikan Islam lambat laun akan mengalami stagnasi dan kehilangan daya tariknya. Nah, inilah yang menjadi dasar problematika pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi terkait dengan problematika pendidikan Islam yang ada di Indonesia, kita perlu ketahui dulu akarnya, yaitu pengertian dari problematika. Yaitu problematika adalah berasal dari akar kata bahasa Inggris, yaitu problem yang artinya soal, masalah atau teka-teki. Problematik juga yaitu ketidaktentuan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata problematik berarti masalah atau persoalan. Problematik berarti masih menimbulkan masalah, hal yang masih belum dapat dipecahkan dan permasalahannya. Jadi maksud dari problem atau problematik yaitu adalah segala persoalan atau permasalahan yang perlu dicari akar persoalannya untuk dicarikan solusi agar pemecahan dan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Selanjutnya yaitu kita uraikan bersama-sama terkait dengan definisi pendidikan. Nah, ini adalah ayat tentang pendidikan, yaitu pada surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, pada ayat tersebut dijelaskan mengenai penciptaan manusia serta pentingnya sebuah ilmu pengetahuan atau pendidikan. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan seluruh umatnya untuk tidak berhenti belajar dengan berbekal ilmu. Manusia dapat mampu membuktikan kekuasaan Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan definisi pendidikan, ada pengungkapan dari beberapa ahli. Salah satunya yaitu Siti Meihati. Beliau berpendapat bahwa pendidikan adalah suatu hasil peradaban sebuah bangsa yang dikembangkan atas dasar suatu pandangan hidup bangsa itu sendiri.
sebagai suatu pengalaman yang memberikan pengertian, pandangan, dan penyesuaian bagi seseorang yang menyebabkan mereka berkembang. Adapun definisi pendidikan secara lebih khusus lagi, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Saifullah. Beliau berpendapat bahwa pendidikan ialah suatu proses pertumbuhan di mana seseorang individu dibantu dengan mengembangkan daya-daya kemampuannya, bakatnya, kecakapannya, maupun minatnya. Sehingga dapat disimpulkan di sini bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar dalam rangka menanamkan daya-daya kemampuan, baik yang berhubungan dengan pengalaman kognitif atau daya pengetahuan, afektif atau aspek sikap, maupun psikomotorik atau aspek keterampilan yang dimiliki oleh seorang individu. Usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan di tanah air ini sebenarnya sudah cukup banyak diupayakan. Antara lain yaitu dengan melakukan perubahan kurikulum, terus penataran guru, dan lain sebagainya. Namun demikian, sekalipun berbagai upaya tersebut dilakukan secara intensif, akan tetapi jika pengemasan pendidikan tidak diniatkan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan terjadi adalah bencana moral yang berkepanjangan dan tak kunjung selesai. Untuk selanjutnya yaitu dari pendapat Al-Ghazali. Ini dalam kitab Sirajul Thalibin sebagaimana dikutip oleh Syekh Muhammad Dahlan, menyatakan bahwa ilmu dan ibadah merupakan dua mutiara yang tak dapat untuk dipisahkan. Untuk keduanya lah diutus para rasul, dan dalam rangka kedua hal tersebut pula langit dan bumi berikut isinya diciptakan. Sedangkan menurut Aristoteles memandang bahwa pendidikan merupakan tugas negara yang secara langsung merupakan bagian dari politik, sehingga negara harus bertanggung jawab dan memiliki tugas utama untuk menyediakan pendidikan yang layak secara umum. Beliau mengakui hubungan yang diperlukan dan timbal balik antara negara dan individu, di mana pendidikan adalah melayani kebutuhan negara, tetapi di sisi lain negara juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa individu-individu harus berkembang, yaitu mencapai kebahagiaan teknis dan moral dan kebahagiaan. Rendahnya kualitas penyelenggaraan pendidikan tampaknya terus saja melahirkan persoalan-persoalan mendasar, baik dilihat dari segi proses maupun hasilnya. Patut pula diduga bahwa persoalan tersebut belum juga teratasi karena masih saja para penanggung jawab pendidikan terkadang kurang bertanggung jawab. Di antaranya yaitu peran guru yang kurang perhatian terhadap tingkah laku siswanya. Nah, kondisi pendidikan yang cukup memprihatinkan tersebut menuntut penelaahan kembali penyelenggaraan pendidikan di sekolah, serta membutuhkan perhatian serius dari berbagai kalangan guna mencari alternatif pemecahan masalah secara tepat. Adapun yang dimaksud dengan problematika pendidikan Islam itu adalah persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan, khususnya Islam. Nah, persoalan-persoalan pendidikan tersebut secara garis besar menurut Asy'aril Muhajir yang utama dan sangat dirasakan dampaknya pada saat ini, yaitu adalah demoralisasi dan pergeseran nilai. Nah, untuk selanjutnya yaitu terkait dengan tantangan pendidikan Islam. Nah, tantangan pendidikan Islam menurut Muzayyin Arifin dalam buku Muhammad Tijani mengangkat tantangan-tantangan pendidikan Islam yang harus segera dibenahi adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu krisis nilai. Hampir setiap hari kita dapatkan berita tentang fenomena yang ada di negeri ini, di mana kadang sesuatu yang sudah jelas salah malah diputar balikan menjadi benar, dan sesuatu yang benar malah jadi salah.
Bahkan seseorang yang sudah benar-benar salah masih saja dibela. Dan orang yang benar dipenjara karena memperjuangkan yang hak. Sementara yang salah bisa bebas berbuat dan berjalan bebas seperti orang yang tak punya masalah. Sepertinya nilai-nilai kebajikan sudah tak berharga lagi. Yang ada malah seperti slogan maju tak gentar membela yang bayar. Untuk yang kedua yaitu krisis konsep. Tantangan pandangan arti hidup yang baik, kehidupan yang glamor sudah nampak di mana-mana. Sepertinya cara hidup yang ada sekarang sudah keluar dari yang seharusnya. Para pelajar sepertinya bangga dengan sesuatu yang berpenampilan norak dan berbeda dengan yang lain dan layak pandang. Untuk yang ketiga yaitu krisis kesenjangan kredibilitas. Para penghuni negeri ini sepertinya sudah mendewakan dan mengeluh-ngeluhkan selain dari yang harus mereka panuti. Kiai, ustadz, dosen atau guru, pemuka agama, bahkan orang tua sudah sepertinya tidak berwibawa di mata mereka. Sehingga ada yang sebagian orang tua murid harus berurusan dengan pihak berwajib seperti polisi karena menegur anak kandungnya sendiri karena berperilaku tidak pantas. Malah dilaporkan kepada polisi dengan alasan hak asasi manusia. Yang mereka kagumi dan bahkan mereka banggakan malah seperti artis-artis yang kredibilitasnya sudah kurang baik dalam hal moral. Yang seharusnya mendapat sanksi moral malah dibela mati-matian. Untuk yang keempat yaitu krisis idealisme. Masa sekarang yang paling mengkhawatirkan adalah ketika para pelajar sudah lebih mementingkan unsur materialistis daripada pengetahuan. Segalanya diukur serba uang. Ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang ditemenang. Seperti itu. Adapun menurut Burlian Somat, terkait dengan persoalan-persoalan pendidikan di Indonesia yang sampai saat ini belum bisa teratasi meliputi hal sebagai berikut. Yaitu yang pertama, adanya ketidakjelasan tujuan pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Nah, telah disebutkan secara jelas tentang tujuan pendidikan dan pengajaran yang pada intinya yaitu untuk membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air berdasarkan Pancasila dan kebudayaan bangsa Indonesia juga seterusnya. Namun dalam kenyataan yang terjadi terhadap tujuan pendidikan yang begitu ideal tersebut belum mampu menghasilkan manusia-manusia sebagaimana yang dimaksud dalam tumpukan kata-kata rumusan tujuan pendidikan yang ada. Bahkan terjadi sebaliknya, yakni terjadi kemerosotan moral, kehidupan yang kurang demokratis, terjadi kekacauan akibat konflik di masyarakat, dan lain-lain. Nah, hal ini merupakan suatu indikasi bahwa tujuan pendidikan selama ini belum dikatakan berhasil. Untuk yang kedua yaitu ketidakserasian kurikulum. Kebanyakan kurikulum yang dipergunakan di sekolah masih berisi tentang mata pelajaran yang beraneka ragam. Sehingga pengajaran yang berlangsung kebanyakan menanamkan teori-teori pengetahuan melulu. Akibatnya para lulusan yang dihasilkan kurang siap pakai bahan, miskin keterampilan, dan tidak mempunyai kemampuan untuk berproduktivitas di tengah-tengah masyarakatnya. Dikarenakan muatan kurikulum yang diterima di sekolah-sekolah memang tidak dipersiapkan untuk menjadikan lulusan dari peserta didik untuk dapat mandiri di masyarakatnya. Adapun yang ketiga yaitu ketiadaan tenaga pendidik yang tepat dan cakap. Masih banyak dijumpai suatu slogan yang berbunyi tidak ada rotan akar pun jadi. Nah, ini menunjukkan suatu gambaran betapa rendahnya kualitas tenaga kependidikan yang ada. Karena harus dibekang oleh tenaga-tenaga pendidikan yang bukan dari ahlinya.
Menugaskan seseorang bukan dalam bidangnya justru akan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Di antaranya yaitu terjadinya pemborosan biaya, terus terjadinya pemerosotan mutu hasil pendidikan, dan akan menghasilkan pribadi-pribadi berkualitas rendah sehingga tak mampu bersaing dalam kehidupan yang serba problematis. Untuk yang keempat yaitu adanya pengukuran yang salah ukur. Dalam masalah pengukuran terhadap hasil belajar yang sering disebut dengan istilah ujian atau evaluasi, ternyata dalam prakteknya terjadi ketidakserasian antara angka-angka yang diberikan kepada peserta didik sering tidak objektif, di mana pencantuman angka-angka nilai yang begitu tinggi sama sekali tidak sepadan dengan mutu real pemegang angka-angka nilai itu. Ketika mereka diterjunkan ke masyarakat, tidak mampu berbuat apa-apa yang setaraf dengan tingkat pendidikannya. Nah, jelasnya tanpa adanya pengukuran yang objektif, dapat dipastikan tidak akan pernah terwujud tujuan pendidikan yang sebenarnya. Yang kelima, yaitu adanya kekaburan landasan tingkat-tingkat pendidikan. Selama bertahun-tahun nampaknya tidak ada yang meninjau kembali tentang penjenjangan tingkat pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga ke tingkat perguruan tinggi. Apakah hasil penjenjangan selama ini didasarkan atas tingkat perkembangan fisik dan psikis anak didik, ataukah sekedar terjemahan saja dari tingkat-tingkat pendidikan yang dipakai umum di seluruh dunia? Kalau itu masalahnya, kondisi anak didik kita jelas jauh berbeda dengan kondisi negara-negara lain di dunia. Ataukah didasarkan atas hasil penelitian empiris? Apakah benar bahwa untuk menjadi seseorang yang bercorak diri bernilai tinggi itu cukup memerlukan pembinaan selama masa waktu beberapa tahun? Nah, inilah permasalahan-permasalahan di sekitar pendidikan kita yang selama ini belum diketemukan jawabannya. Nah, dari sini dapat kita simpulkan ya, bahwa problem dan persoalan pendidikan ini semakin bertambah umur dunia pendidikan kita, khususnya di negeri kita Indonesia. Nampaknya semakin kompleks dan beragam persoalan-persoalan yang baru lahir. Hal itu semua terjadi karena yang pertama yaitu pendidikan agama dan keagamaan seperti hanya merupakan lipstik dan hiasan semata. Terus yang kedua yaitu pendidikan moral, sepertinya hanya menjadi slogan basi belaka. Yang ketiga yaitu kurikulum yang ada setiap saat digodok pemerintah kita sepertinya hanya lebih mementingkan unsur-unsur duniawi belaka. Yang keempat yaitu para pemegang kekuasaan hanya disibukkan oleh kepentingan pribadi dan golongan mereka saja. Yang kelima, dari beberapa tempat peran guru di sekolah hanya sepertinya menjadi slogan seperti tak ada rotan akar pun jadi. Yang keenam, peran keluarga seakan-akan tak mau tahu dengan perkembangan pendidikan, kepribadian, dan sifat anggota keluarganya. Yang ketujuh yaitu keberadaan masyarakat sekitarnya. Sepertinya acuh dan tidak peduli terhadap perkembangan pendidikan di sekitarnya. Adapun solusi alternatif problematika pendidikan Islam yaitu yang pertama ada reformasi pendidikan untuk mengatasi ketidakserasian kurikulum. Perlu dihilangkan kesan adanya pengidentikan sekolah hanyalah menanamkan teori-teori ilmu tanpa memperhatikan kondisi nyata pemenuhan kebutuhan masyarakat. Demikian pula dalam mengatasi tenaga pendidik yang tidak berkualitas dan profesional, perlunya merekrut tenaga-tenaga dari lulusan lembaga pendidikan dengan standar kualitas yang baik. Tenaga yang menguasai ilmu-ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan manajemen pendidikan yang dapat membawa perubahan ke arah yang lebih maju. Adapun syarat lain yang harus dimiliki oleh pendidik minimal
memiliki kedewasaan berpikir, kewibawaan, kekuatan kepribadian, memiliki kedudukan sosial ekonomi yang cukup, kekompakan sesama pendidik dalam satu tim, dan komunikasi yang baik. Untuk yang kedua yaitu kembali kepada pendidikan Islam yang berkarakter. Menurut Yusuf Qaradawi dalam buku Muhammad Tijani menyatakan bahwa karakteristik Islam yang tidak boleh dikesampingkan yaitu khususnya di dunia pendidikan. Yang pertama ada karakter robaniyah atau karakter ketuhanan. Yang kedua ada karakter insaniyah atau karakter kemanusiaan. Yang ketiga yaitu ada karakter asyumul atau karakter universal. Yang keempat ada karakter al-wasatiyah atau karakter moderat dan at-tawazun atau keseimbangan. Yang kelima ada karakter al-waqi'iyah atau karakter kontekstual. Yang keenam ada karakter al-wudu atau karakter kejelasan. Dan yang ketujuh ada paduan antara tawawur atau transformasi dan tabat atau konsistensi. Pendidikan Islam sepanjang masa gemilangnya memandang kurikulum pendidikan sebagai alat untuk mendidik generasi muda dengan baik, serta menolong mereka untuk membuka dan mengembangkan kesediaan-kesediaan, bakat-bakat, kekuatan-kekuatan, dan keterampilan mereka yang bermacam-macam, serta menyiapkan mereka dengan baik untuk melaksanakan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi. Islam menggunakan kata manhaj untuk kata kurikulum, yaitu diartikan sebagai jalan yang terang atau jalan yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupannya. Pada akhirnya, pendidikan Islam harus kembali ke sumber aslinya, yaitu Al-Quran, hadis, ijtihad, ulama, para fuqaha. Dengan demikian, dunia pendidikan tidak keluar dari rel-rel dan nilai-nilai keislaman, yaitu yang pertama, nilai-nilai ideologis psikologis atau i'tiqadiyah wan nafsiyah. Nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan Islam tidak boleh keluar dari rel dan landasan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, qada dan qadar Allah. Untuk yang kedua yaitu nilai-nilai penghambaan atau taat budiyah. Manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Ibadah adalah merupakan tujuan final dari diciptakannya manusia. Adapun yang ketiga yaitu nilai-nilai tasy'iriyah atau berdasarkan syariat. Karena syariat berfungsi sebagai pemberlaku ajaran Islam, penjelas kaidah yang harus diimani. Adapun yang keempat yaitu nilai-nilai etika atau khuluqiyah. Etika dan akhlakul karimah adalah ciri-ciri khas Islam yang merupakan salah satu tujuan utama Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini. Untuk yang kelima yaitu nilai-nilai epistemologi atau fikriyah dan ma'rifah. Menuntut ilmu wajib dalam Islam. Bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak manusia dilahirkan sampai manusia itu sudah menemui ajalnya. Apabila nilai-nilai di atas dapat dijawantahkan dengan baik oleh pelajar-pelajar Indonesia, khususnya yang beragama Islam, maka indikator kesuksesan tujuan pendidikan Islam seperti yang diungkapkan oleh Hasan Basri akan tercapai insya Allah, yaitu pertama, tercapainya anak didik yang cerdas yang sanggup menjaga jati dirinya dari anasir-anasir yang merusak, cerdas muslim dan mukmin, sanggup menyelesaikan segala permasalahan yang datang dari dalam dan dari luar dirinya, juga bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Terus yang kedua, tercapainya anak didik yang sabar dan soleh emosional. Kesabaran akan menyelesaikan segala persoalan dengan baik dan optimal. Apalagi orang sabar dan soleh secara agama terpatri dalam jiwanya nilai-nilai Islami yang selalu dijaganya sampai akhir hayatnya.
menghadapi semua persoalan dengan penuh kedewasaan. Terus yang ketiga yaitu tercapainya anak didik yang memiliki kesalehan spiritual. Hidupnya secara otomatis berjalan di rel-rel Tuhan yang telah digariskan. Semua perintahnya dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, semua larangannya juga dijauhi. Menjauhi maksiat dan selalu menghindari hal-hal syubhat. Terima kasih karena sudah melihat video ini. Apabila ada kritikan atau saran, mohon segera disampaikan. Dan apabila ada perkataan atau perbuatan yang mungkin kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Inilah Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.